Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita mari bersama awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mempelajari dan belajar bersama-sama tentang salah satu apa yang telah disyariatkan dalam Islam tentang muamalah, dan saat ini kita sudah masuk kepada transaksi sesuai syariah, akad yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita setiap hari pasti akan melakukan hal ini ya, jual beli. Lalu kemudian kita juga terkadang memberi sesuatu kepada orang lain atau sebaliknya kita menerima pemberian dari orang lain, ataupun kita berjanji pada seseorang ya. Ketika kita berjanji itu masuk dalam apa, akad atau waad ya, kita perlu memahami itu ya. Ketika berjanji, kita masuk dalam wa'ad. Ya, ada suatu pernyataan tentang komitmen pribadi terhadap seseorang, mungkin akan memberi sesuatu, atau komitmen mungkin akan bertemu ya pada suatu tempat, atau komitmen misalnya uh, akan melakukan suatu kebaikan bersama dan sebagainya. Jadi eh, apa sebetulnya yang disyariatkan di dalam Islam sehingga ketika kita melakukan perbuatan kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari apa yang telah disunahkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW pada kita, dan tentunya kita berharap ketika kita memahami dan mengetahui apa yang kita lakukan ini adalah karena anjuran dan ajaran apa yang diberikan oleh Rasulullah, maka pahala akan kita dapatkan. Dan sebaliknya, mungkin ketika kita melakukan sesuatu tanpa ilmu dan tanpa kita memahami apa yang kita lakukan, tentunya hanya menjadi just uh, of activity saja ya, hanya sekedar kegiatan saja, bukan sebagai sebuah ibadah. Karena pada hakikatnya al-muamalah ibadah al, al, al-muamalah ibahah hatta yadilu tadilu ala tahrimiha. Pada hakikatnya semua yang kita lakukan ini adalah kegiatan muamalah yang diperbolehkan. Namun demikian ada suatu yang diharamkan, dan yang diharamkan itulah yang kemudian kita perlu pahami dan ketahui sebagai sebuah bentuk penghambaan kita kepada Allah Ta'ala ketika kita menghindari suatu hal yang dilarang. Pada hakikatnya adalah sebuah penghambaan kita kepada Allah, pengabdian kita, dan sebagai bentuk dari takzim kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita coba untuk melanjutkan ya materi tentang ini. Eh, Tentunya kita awali lagi bahwa Al-Islam ini memberikan arahan kepada kita, panduan kepada kita sebagai way of life, jalan hidup kita. Ada akidah ya yang kita pahami, di mana dalam kehidupan ini pilihan menjadi sangat terbuka untuk kita, apakah ingin menjadi seorang yang beriman, seorang yang kafir, munafik, seorang yang murtad atau musyrik. Bagian-bagian ini tentunya kita sudah memahami dan sering kali kita dapatkan siapa yang orang beriman itu, siapa orang kafir itu, apa ciri-ciri munafik, apa seorang yang murtad itu bagaimana, musyrik itu seperti apa, semua kajian sering kita dapatkan. Dan yang kedua adalah tentang syariah, ya jalan hidup, panduan untuk melakukan kita beribadah kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita melakukan proses ritual, proses penghambaan, proses ibadah, proses yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, sebuah mekanisme dan prosedurnya sudah ditentukan. Dan tentunya itulah yang kita perlu pelajari, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana beribadah haji, bagaimana
kita mengeluarkan zakat, semua ada panduannya. Makanya al ibadah sebetulnya sesuatu yang diharamkan kecuali yang dibolehkan, artinya sudah ditentukan oleh syariat ya dalam usul fikih. Nah, kita yang ketiga adalah akhlak kita ya. Uh, Implementasi dan aplikasi dari sifat penghambaan kita, sifat keimanan kita, keyakinan kita pada akhirnya dan berujung pada tindakan dan perilaku kita gitu ya. Bagaimana kita terlihat ihsan, ahsan maupun istisan. Ya tidak hanya terlihat tapi juga di dalam hati, perilaku, pikiran dan tindakan kita itu sejalan gitu ya. Bagaimana dan apa yang kita lakukan semata hanya untuk Allah Ta'ala sehingga tentunya proses keikhlasan yang kita lakukan akan muncul dalam uh, akan uh, akan terlihat ya di dalam wajah kita, di dalam perilaku kita sebagai seorang muslim yang ahsan ya. Dan tentunya akan terlihat dan akan bisa ternilai secara kasat mata juga bagaimana hubungan kita dengan orang lain sesama manusia tanpa melihat uh, apa agama, ras, suku, dan bahasanya. Jadi disitulah yang kemudian Islam menjadi uh, rahmatan lil alamin di mana para pengikut ajarannya sangat bisa uh, memberikan ketenangan, kedamaian kepada yang lain dan juga memberikan kebaikan pada yang lain. Saudara sekalian, di dalam syariah mungkin yang paling tengah tadi ya, yang di atas tentunya melekat di dalamnya, yang di bawah adalah maujud dari perilaku kita, atas keyakinan kita, atas keimanan kita. Nah, di bawahnya kita tentunya mendapatkan ajaran panduan bagaimana berinteraksi dan berelasi antara satu dengan yang lain. Nah, kita akan membahas secara lebih spesifik tentang muamalah bagaimana kita diajarkan melalui Al-Quranul Karim, Al-Hadis, dan seterusnya sampai kepada bagaimana para ulama menafsirkan dan memberikan suatu panduan kepada kita untuk kita bisa bersifat, bersikap, dan bertindak sesuai dengan yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada berbagai perbedaan ya di dalam pandangan, namun tentunya kita ada satu hal yang kita pegang dan kita yakini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar, itu yang paling penting ya. Jadi ketika kita melakukan apapun, kita meyakini bahwa yang kita lakukan itu adalah suatu uh, sesuatu hal yang sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan yang dipandukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada perbedaan, namun al-itlafu ummati rahmah gitu ya, bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Jadi kita tidak perlu kemudian mempertajam dan memeruncing suatu perbedaan di antara pendapat yang ada. Kita pegang, kita yakini saja dengan apa yang kita pelajari dan kemudian kita amalkan. Saudara sekalian, ada dua hal ya kita sudah pernah belajar ini tapi sebagai sebuah awalan ya, mengingat kembali bahwa di dalam fikih ada dua bagian bahasan tentang ibadah dan muamalah ya. Ibadah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan muamalah mengatur hubungan antara sama manusia. Dan ini yang kita pelajari ya selama ini. Lalu hukum asal atau usul fikih yang tadi sudah sempat kita sampaikan di awal di dalam ibadah. Aslu fil ibadah tahrim ya diharamkan hatta tadilu ala ibahatiha. Namun segala sesuatu tidak boleh diperbolehkan dalam proses pengambahan dan dalam proses ibadah atau ritual yang dilakukan oleh seorang muslim kepada Tuhannya kecuali apa yang telah
digariskan atau ditentukan di dalam As-Sunnah dan Al-Quran. Lalu sebaliknya, ketika kita bicara dalam konteks muamalah, hubungan kita dengan manusia satu dengan manusia yang lain, Islam memberikan keluangan dan kelapangan ya yang sangat luas, uh, tidak banyak dibatasi, ya kecuali yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Kita coba lihat ya di dalam uh, teks berikutnya, yaitu kita melihat bahwa dan kita sudah memahami tentang halal dan haram, tentang halal dan haram, lalu tentang wajib dan haram. Di dalam gradasi hukum syariah, para scholar, para ahli, fuqaha memberikan sebuah ilustrasi ya. Ini hanya ilustrasi saja ya, di mana kemudian dipahami bahwa ada sesuatu yang memang harus kita lakukan sebagai seorang muslim yang kemudian menjadi suatu kewajiban. Dan sebaliknya ada yang diharamkan. Kenapa sih ada sesuatu yang diharamkan? Secara logik kita tentunya bisa memahami bahwa seseorang hamba kepada Tuhannya, ya kepada Sang Penciptanya, ada bentuk yang bisa diukur ya, secara logik bisa diukur gitu. Ketika kita pahami dalam konteks konteks science ya atau konteks sosial, misalnya ada seorang bos dengan karyawan yang dia gaji misalnya, ketika ada bos yang meminta untuk melakukan sesuatu, tentunya seorang karyawan akan melakukannya dengan baik. Sebaliknya, kalaupun dia tidak lakukan dengan baik, maka bos bisa saja memecatnya, ibaratnya begitu. Nah, sebagai bentuk kepatuhan, karena di situ ada ikatan dan sekaligus juga ada. Nah, kalau di dalam konteks sosial kan ada take and give ya dalam konteks sosial gitu. Ada yang menerima, ada yang memberi gitu ya. Jadi disinilah bentuk bagaimana wujud kita, pengabdian kita, kepatuhan kita kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, lebih dari sekedar bos, lebih dari sekedar majikan, Dia adalah pencipta kita. Maka ada hal yang kita bisa tunjukkan ketika Tuhan memberikan sebuah larangan, ya sebuah uh, ya sebuah perintah bahwa ini tidak boleh dilakukan, maka selayaknya dan selazimnya seorang hamba akan mematuhi itu sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhannya. Dan sebaliknya ketika dia tidak patuh dan tidak taat, maka dia bisa bergeser dari seorang yang beriman, bisa bergeser gradasinya ke sebelah ke kiri gitu ya. Ya, tadi kita sebut ya di atas tadi ada seorang yang beriman, ada seorang bisa disebut seorang yang musyrik, bisa saja dia munafik gitu ya. Bahkan bisa saja dia murtad gitu ya. Nah, itulah yang kemudian uh, bisa dilihat dari seberapa besar ketaatannya, lalu kemudian seberapa besar pelanggaran yang dilakukan dan penyimpangan yang dilakukannya. Maka kalau kita dalam konteks sains, kita bisa melihat pendekatan yang sangat sederhana ini dari yang hijau gitu ya sampai ke yang merah gitu ya. Kalau kemudian kita banyak melakukan yang merah, maka semakin lama maka akan semakin menjauh gitu ya dari sang Khalik. Dan pada saat posisi tertentu bisa aja kemudian dia tidak bisa balik lagi ke arah yang sebelah kanan ya. Jadi kemudian dia akan memisahkan diri dari apa yang kemudian disebut sebagai seorang Muslim. Nah, inilah yang kemudian di dalam muamalah juga tidak hanya sekedar ibadah ya. Artinya ketika kita menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan haji, yang mengeluarkan zakat itu hal yang sudah sangat ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalaupun ada perbedaan itu ikhtilaf gitu ya. Nah, namun demikian, ketika bicara tentang muamalah, maka disinilah yang kita bisa merasakan dengan hati, ya, ketika hati yang diikuti dengan keimanan tentunya akan mendapatkan cahaya mana yang itu sebuah pelanggaran dan kemudian membuat hati kita menjadi galau, lalu kemudian risau, dan kita
kemudian akan bisa kembali normal ketika kita meminta maaf, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan kemudian kita akan kembali lagi kembali sebagai seorang Muslim yang taat. Tapi sebaliknya ketika hati kita melakukan sesuatu terasa galau gitu ya, risau kalau melakukan suatu kelas kesalahan, karena sebetulnya kesalahan itu dapat kita raba dengan hati kita tentunya, lalu kita bisa konfirmasi dan validasi dengan akal sehat kita, kemudian dengan pengetahuan kita yang selama ini kita pelajari, sebetulnya kita tahu gitu ya, mana yang salah dan mana yang benar gitu. Nah, ketika hati kita galau, hati kita risau, lalu kemudian akal kita memvalidasi bahwa kita salah, segeralah minta maaf kepada siapapun yang kita pernah lakukan kesalahan itu, dan kemudian kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dengan begitu, maka kita akan kembali lagi, akan berikan petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk selalu berada di dalam jalan yang lurus. Tapi sebaliknya, kalau kemudian kita melakukan itu, galau, risau, kita biarkan saja, kemudian validasi kita tolak dari akal sehat kita, gitu ya, maka yakinlah bahwa kita akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama secara terus-menerus dengan kesalahan yang lain, lalu kemudian secara kita tidak sadar, hidayah Allah akan tertutup, dan kemudian kita baru merasakan pada saat mungkin sudah tidak bisa lagi kita meminta ampun, tidak bisa lagi kita meminta maaf kepada sesama kita yang merasa terzalimi, maka pada saat itulah suatu penyesalan yang saya kira tidak akan pernah terampuni. Naudzubillah min zalik ya. Baik, berikutnya kita coba lihat dari skema transaksi syariah ini. Ada eh, ada empat, dalam matriks. Kita boleh lihat matriks nih ya. Ada halal, ada haram ya. Kita lihat ini adalah ada objek, ada cara gitu. Cara itu maksudnya tindakan-tindakan yang kita lakukan, ya tindakan-tindakan yang kita lakukan. Ya, kemudian objek itu berarti kaitannya dengan yang menjadi sasaran apa yang kita lakukan itu objek. Sebagai contoh misalnya tindakan ya, tindakan transaksi dengan melakukan jual beli itu sesuatu yang benar ya. Transaksi jual beli itu sesuatu yang benar misalnya. Tapi objek yang dilakukan misalnya barang haram misalnya, yaitu khamar misalnya, kita jual beli khamar misalnya. Maka caranya benar transaksinya dengan menggunakan jual beli, harganya disepakati bersama, ada objeknya gitu ya. Artinya rukun jual beli bisa tersedia karena ada penjual, ada pembeli, ada objek yang dijual belikan dan ada harga yang disepakati gitu ya. Sah itu dalam jual belinya. Tapi karena ada objeknya yang diperjualbelikan itu akan membawa madzarat ya bagi orang lain, karena itu khamar atau narkoba misalnya, dan itu akan berdampak ya mudarat yang besar, maka kemudian apa yang dilakukan menjadi haram. Nah, kalau itu terjadi maka kita bisa lihat ya, ada di A, ada di B atau C dan D. Mas Wildan, halo, maka masih monitor? Mas Wildan masih monitor? Saya bicara sendirikah atau ada yang menemani saya di sini? Mbak Humairah ada? Halo? Atau sinyal saya lagi jelek ya? Mbak, Bagus Pak kedengaran. Hadir Pak, iya Alhamdulillah. tidak. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallah. Saya kadang khawatir gitu, saya bicara sendirikah? Ataukah ada yang sedang menyimak? Terima kasih sudah menyimak. Ya, saya lanjutkan. Oh ya, tadi ada pertanyaan, mungkin boleh dibantu. Ya, Mbak, biar saya kenal juga nih Mbak Siti. Mbak Siti, tadi ada case yang sedang saya coba ungkap itu ya. Itu masuk kategori yang mana ya Mbak Siti ya? Apakah A, B, C, atau D ya?
Bapak maaf sebelumnya, boleh diulang pertanyaannya? Oh ya, jadi ada suatu transaksi gitu ya, transaksi jual beli gitu ya, akadnya jual beli dari A dan B misalnya, jual beli gitu. Nah, yang diperjualbelikan adalah hammer ya, atau narkoba gitu. Tadi saya menyampaikan bahwa transaksinya betul ya, akadnya jual beli itu diperbolehkan dalam Islam gitu. Tapi ada objek yang tidak diperbolehkan, barang haram gitu, karena membawa mudarat kepada orang lain. Itu masuk mana? A, B, C, atau D? Masuk yang mana, Mbak? Ada yang bisa bantu? Mungkin biar kita bisa terus jalan. Atau Mbak Siti sudah temukan? Saya Bapak, maaf kalau salah. Oh iya, sangat benar. Terima kasih, Mas Siti ya. Ini analisa ya, ini analisa. Jadi ketika caranya benar, gitu ya, caranya benar halal, gitu ya, tapi objeknya haram, maka masuk dalam matrik C, gitu ya. Maka semuanya menjadi haram, gitu ya. Jadi transaksinya menjadi haram, gitu ya. Dan kemudian tentunya ketika haram dilakukan, maka dampaknya adalah dosa, gitu ya. Maka dampaknya adalah menjauh dari Rob kita, dari Tuhan kita, gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan secara terus-menerus dan kita merasa tidak bersalah, gitu, dan kita tidak meminta ampun kepada Allah Ta'ala, gitu, maka apa yang terjadi? Insya Allah akan menutup hati kita sedikit demi sedikit, lalu kemudian pada saatnya akan menjadi gelap dan tidak lagi mendapatkan cahaya. Ya, itu seperti yang disampaikan uh, kita kalau baca di Riyadhus Shalihin atau bukunya dari Al-Ghazali misalnya, maka Al-Ghazali menyampaikan bahwa kalau hati kita tertutup oleh debu sedikit demi sedikit, maka yang tertutup debu itu adalah dosa-dosa kecil yang kemudian kita tidak bisa lagi untuk mendapatkan cahaya atau hidayah dari Allah Ta'ala. Oke, saya lanjutkan ke pembagian akad ya, pembagian akad. Nah, karena kita bagian dari masyarakat yang setiap hari, setiap saat kita melakukan dan berhubungan berelasi dengan orang lain, maka kita perlu membedakan ya, antara akad yang kita lakukan itu apakah masuk dalam tabaruk ataukah dalam masuk tijarah gitu. Tabaruk itu adalah akad kebaikan. Akad kebaikan di situ tidak ada imbalan. Di situ yang ada adalah pemberian ya. Itu dari satu arah ya, dari satu arah di mana ketika kita menitipkan sesuatu atau kita memberikan sesuatu, maka sesuatu itu tidak akan berubah. Contohnya qardul hasan, qard ya, di dalam akad kita bisa menggunakan qard. Qardul hasan. Qard itu adalah pinjaman. Kita boleh memberikan pinjaman kepada orang lain. Tapi tidak ada boleh memberikan kelebihan ya. Atau kemudian ada kewajiban bagi si penerima pinjaman itu untuk memberikan tambahan. Itu akadnya namanya qard ya, qardul hasan. Qard. Wadiah, wadiah itu titipan. Wadiah itu titipan. Jadi kalau misalnya kita menitipkan sesuatu kepada teman kita, kita menyampaikan tolong ini titip dijaga. Maka barang itu harus dalam keadaan utuh, ya tidak boleh berkurang. Tapi wadiah nanti kalau kita dalami ada wadiah mutlaqah, ada wadiah mutlak, ya ada uh, wadiah muqayyadah. Jadi nanti kita pelajari kalau ada kesempatan lebih lanjut untuk mendalami tentang ekonomi syariah ya. Wakalah itu uh, wakalah mewakilkan. Jadi kita memberikan sesuatu kepada orang lain melewati orang lain gitu ya. Bisa berupa lembaga, bisa berupa orang ketika kita dari kata wakil ya. Jadi misalnya kita
nitip orang gitu ya, ya nitip uang kepada seseorang untuk diberikan kepada orang lain misalnya. Nah, itu wakalah ya. Jadi eh, bagaimana prosesnya? Saya kira proses sehari-hari juga sering kita melakukan itu. Ya. Kafalah jaminan. Jadi bisa nggak eh, ketika kita melakukan suatu transaksi ekonomi, bisnis gitu, lalu karena mungkin kita belum percaya ataupun menghindari dari suatu kerugian, maka kita minta suatu jaminan. Nah, itu boleh tuh jaminan ya. Kafalah, misalnya kita ke bank syariah ingin melakukan suatu akad, misalnya mudharabah, akad jual beli, lalu kemudian uangnya akan diberikan oleh bank. Misalnya dengan murabahah misalnya jual beli, bank membelikan kendaraan kepada kita, tapi kendaraannya belum menjadi milik kita gitu ya. Kendaraannya tetap dijaminkan ke bank, tapi jaminannya bukan dalam bentuk barangnya, barangnya tetap kita bisa gunakan, tapi BPKB atau hak kepemilikan atas barang itu kita jaminkan ke bank misalnya. Nah, itulah kafalah ya. Jadi ketika kita menitipkan BPKB kita ke bank itu namanya kafalah gitu ya. Transaksinya menggunakan murabahah. Murabahah itu adalah tijarah, sedangkan kafalah itu adalah tabaruk. Kafalah itu tabaruk. Rahan, rahan itu sewa ya. Rahan itu sewa. Kita menyewakan. Jadi sewa menyewa ketika kita manfaatnya kita berikan kepada manfaatnya dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi misalnya ada kendaraan atau kita ke Bali gitu ya, ke Bali kita ingin jalan-jalan, lalu kemudian kita uh, sewa motor gitu ya. Nah, ketika kita sewa motor gitu, sewa motor kita harus membayar tuh atas sewa itu gitu ya. Kenapa? Karena kita dapat manfaat dari barang itu ya. Kita bayar kepada pemiliknya gitu. Maka itulah rahan ya, rahan kita dapat memanfaatkan sesuatu tanpa harus memilikinya. Nah, itu rahan gitu ya. Hibah itu pemberian. Kita sudah pernah bahas hibah ya. Wakaf kita juga sudah pernah bahas wakaf. Oke. Nah, kemudian tijarah. Ini yang kita sering sebut dengan transaksi komersial, ya transaksi komersial, tijarah. Tijarah itu, transaksi komersial itu ada dua, ada natural certainty contract, ada natural uncertainty contract, ada kontrak yang pasti, ada kontrak yang belum pasti hasilnya, nah, gitu ya. Kalau yang sudah pasti itu seperti jual beli, ya hasilnya sudah pasti karena harga jual dan harga belinya itu disepakati. Kalau yang jual misalnya ya, misalnya kita beli harga 1.000, lalu kita jual dengan harga 1.200, dan kita sepakat dengan harga 1.200 itu kepada pembeli kita, maka deal, ya deal sah, gitu ya, sudah sepakat dengan harga 1.200. Kita dapat kelebihan berapa? 200 gitu ya, dari harga 1.000 kita beli, kita jual dengan harga 1.200, ada selisih 200. Nah, itulah untung atau laba ya. Boleh. Kelebihan itu sah gitu ya. Kelebihan itu sah. Ya karena transaksinya adalah jual beli. Jual beli banyak sekali, ada murabahah, ada salam, ada istisna, ada. Nah, jual beli itu nanti akan bisa kalau kita pelajari lebih dalam tentang ekonomi syariah, maka kita akan bisa tahu ketika bayar di muka, ketika bayarnya di belakang, ketika kita cicil, itulah yang membedakan mana salam, mana istisna gitu. Ya, kita bisa pelajari lebih dalam. Ini hanya sebagai pengantar saja biar kita tahu bahwa oh ternyata di dalam Islam mengatur juga tentang ilmu perniagaan gitu. Kemudian natural uncertainty contract ya. Ah, musyarakah, musyarakah, musaqah, muharabah. Ini sesuatu yang belum pasti hasilnya. Contohnya apa? Misalnya bagi hasil dalam bentuk musyarakah bisa, dalam bentuk musyarakah. Misalnya bagi hasil musyarakah yang biasanya dilakukan di sektor pertanian gitu ya. Ada pemilik lahan, ada yang bekerja, kemudian ada yang menyewa lahan. Lalu kemudian di situ bekerja sama misalnya ya. Ada pemilik lahan misalnya dengan penggarap. Kemudian hasilnya nanti dibagi hasil 40-60 misalnya. Nah, itu sah, itu boleh ya di dalam Islam
Dalam syariah bisa diajarkan dan itu diperbolehkan gitu ya. Jadi kerjasama tidak perlu harus misalnya antara uang dengan uang ya, ayan dengan ayan, bisa ayan dengan dayan. Jadi bisa uang dengan barang atau barang dengan barang juga bila semua kerjasama bisa dilakukan gitu ya. Nah hasilnya disepakati, hasilnya seperti apa disepakati dari awal, disepakati dari awal. Baik ya, saya nggak akan jelaskan secara detail. Saya kira nanti bisa didalami kalau kita tertarik bisa didalami gitu ya. Ini akad tabaruk dan akad tijarah tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, kemudian ada transaksi yang terlarang, transaksi yang tidak diperbolehkan apabila mengandung unsur kezaliman. Ya, bukan transaksi ribawi. Tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, tidak mengandung materi yang diharamkan. Tadi di dalam matrik itu sudah kita pelajari. Nah, ketika bicara tentang haram, sebetulnya tidak hanya objeknya, tapi kita lihat dari zatnya, kemudian kita lihat dari selain zat itu, yaitu dari tindakan kita, ya. Ya, kemudian kita bisa lihat dari akadnya itu sendiri seperti apa. Ketika bicara tentang haram, maka kita bisa lihat dari objeknya. Tadi di dalam materi kita sudah pelajari, gitu ya. Apabila yang ditransaksikan itu yang sudah jelas-jelas tidak diperbolehkan, maka tidak boleh ditransaksikan. Misalnya jual beli darah. Misalnya kita masuk ke PMI, lalu kemudian kita beli darah di PMI, lalu kita jual, misalnya nggak boleh, ya, karena darah tidak boleh diperjualbelikan. Lalu haram selain zat, misalnya tadlis, ya, gharar, ya, kita menyembunyikan sesuatu informasi atau asymmetric information, gharar, takrir, atau kita menipu, gitu ya, riba, manipulasi, gitu ya. Manipulasi itu bisa berupa itikar, bisa berupa buy najasi atau ta'aluk dalam transaksinya. Jadi barang yang sama ditransaksikan kepada lebih dari dua orang misalnya. Ini saya punya barang laptop itu misalnya saya jual harganya 10.000, 10.000, 10 juta misalnya. Lalu barang yang sama di waktu yang sama kita jual lagi pada orang lain gitu. Ta'aluk ya nggak boleh gitu ya. Menipu akhirnya ujungnya gitu ya. Satu objek ditransaksikan dengan dua akad misalnya. Tidak mengandung unsur-unsur ini ya. Maisir, judi, gharar, ihtikar, monopoli, istiklal, eksploitasi ya. Istiglal bukan istiklal ya. Istiglal. Kalau istiqlal kemerdekaan ya, merdeka. Jahalah, tadlis, menutupi, najas, rekayasa, inah, maka rekayasa ribah, lalu taljiah, rekayasa pembeli. Tidak ada pembeli direkayasa, dibohongi, gitu ya, pembeli. Ada hubun. Hmm. Ya nanti itu berapa hal ini penjelasannya tadlis menipu menipu bisa hal kuantitas bilangnya 1 kilo ternyata 80 gram. Gitu ya sering itu oleh si penjual ya. Bisa jadi karena sengaja bisa jadi karena tidak sengaja. Makanya kemudian timbangan itu harus benar gitu ya harus diukur dan harus dievaluasi gitu ya timbangannya benar apa enggak gitu ya. Dulu ada perlu ada lembaga BMKG gitu ya yang membantu untuk badan geologi gitu yang membantu pemerintah untuk ngecek timbangan di pasar-pasar. Nggak tahu sekarang ada apa enggak ya. Dulu ada waktu-waktu eh, saya masih kecil masih ingat saya itu di rumah jualan gitu ya. Ibu saya jualan warung itu setiap berapa bulan gitu ya didatangin dari pemerintah lalu kemudian timbangannya itu diukur gitu ya. Di apa dicek gitu ya. Benar enggak ini timbangannya gitu. Nah, kalau salah maka dikasih tahu dan dibenarkan gitu. Nah, itu salah satu tugas pemerintah juga sebetulnya untuk memastikan tidak ada kerugian di dalam sebuah transaksi ya, tidak ada yang dirugikan dalam sebuah transaksi. Ya, contoh tadlis ini ya, mengurangi takaran, menyembunyikan cacat gitu ya, itu tadlis nipu gitu ya. Takrir tidak pasti. Ya, takrir tidak pasti. Tidak pasti, maksudnya apa tidak pasti? Tidak pasti mengandung tidak pastian mungkin misalnya kita menjual beli atau jual beli suatu transaksi yang ada di dalam
karung gitu ya. Dalam karung kita nggak tahu isinya gitu ya. Nah, itu tidak pasti. Ya, kita jual ini sekian gitu ya. Nah, kita harus pastikan dulu isinya apa. Ya, kita harus tahu. Nah, kalau kita ingin tidak punya kesempatan untuk tahu isinya, maka kita perlu mendapatkan pihak lain untuk memvalidasi, ya, memverifikasi. Misalnya kalau kita ada lembaga surveyor, ya, Surveyor Indonesia misalnya, atau Skofindo misalnya, ya, ada lembaga institusi yang memeriksa dan memberikan validasi terhadap suatu kualitas barang, kuantitas barang, gitu. Itu dalam transaksi yang lebih besar. Tagrir, hampir sama. Tadi ya Najasi. Manipulasi demand ya, seperti transaksi di bursa efek terkadang ini seringkali terjadi, gitu ya. Manipulasi demand. Jadi kalau di dalam hukum ekonomi itu semakin banyak permintaan, harganya akan naik, gitu. Nah, karena sudah tahu itu, maka seringkali digunakan oleh sebagian pihak itu. Misalnya grup ada suatu holding misalnya rame-rame membeli membeli saham tertentu sehingga harganya menjadi terkerek naik gitu. Nah, ketika naik itu lalu kemudian di tengah jalan dijual gitu. Ya, dijual. Untunglah gitu ya harga belinya misalnya tadinya 1.000, lalu kemudian satu kelompok beramai-ramai membelinya gitu ya. Beramai-ramai membeli dengan harga 1.000 gitu ya. Karena tadi ada manipulasi ya. Ya bukan karena permintaannya sebenarnya, tapi karena dikontrol atau diintervensi gitu ya. Lalu kemudian naiklah dari 1.000 karena yang beli banyak menjadi 1.500. Nah, ketika harga 1.500 itulah ya harganya kemudian dilempar barang itu dengan harga 1.500 sehingga untunglah 500 gitu ya per unit per lembar saham misalnya. Itu yang namanya gorengan. Mungkin pernah kita dengar ya. Ada ada saham yang digoreng gitu ya. Nah, kalau kita ah, mungkin mahasiswa yang di KPI ini kan harus serba tahu walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Ada istilah-istilah itu ya. Saham digoreng. Misalnya kita sedang menyiarkan sesuatu atau memberikan sesuatu atau mendapatkan informasi tentang saham digoreng. Apa itu maksudnya? Oh, sekarang udah paham gitu ya. Oh, ternyata harganya dimainkan oleh sekelompok orang, lalu kemudian setelah harganya naik, kemudian dijual gitu. Begitupun supply sama ya, bisa dimanipulasi itikar gitu ya. Riba, mungkin satu saat kita bahas lebih dalam, ada riba fadl, nasiah, dan jahiliyah. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sebentar karena jam 8 saya ada memberikan pelatihan. Terima kasih. Tapi kalaupun ada yang bertanya boleh. Kalau masih ada yang sempat bertanya. Ada yang mau bertanya? Mbak Siti, Mbak Ali. Mas Ali. Halo Mas Ali. Selamat pagi. Assalamualaikum. Monitor Mas Ali. Ya, ya kadang begitu ya. Kalau kita sedang online bisa aja dibuka orangnya nggak tahu di mana gitu ya. Tapi kita mengandalkan kejujuran saja ya. Mudah-mudahan semuanya uh, bisa mengikuti dengan baik, bisa menyerap dengan baik. Jangan lupa juga dikerjakan soalnya. Terima kasih atas atensinya. Alfu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Selamat Pak. Terima kasih beraktivitas. semuanya Bapak. Makasih. Terima Iya. kasih.